Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memuji Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita berdoa. Nah, kita nyanyikan dulu sebuah lagu, judulnya Tuhan Tak Pernah Janji ya. Bisa semua kan? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang cerah ini Tuhan, untuk kesehatan badan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, karena Engkau, karena kasih karuniamu Tuhan, karena kasih anugerahmu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pagi pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka mata, hati, dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan Tuhan dengan baik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang menuai apa yang kita tabur. Mari kita buka di Obaja. Obaja itu ada di Perjanjian Lama ya. Obaja ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 16. Obaja itu siapa sih? Obaja itu adalah nabi untuk Yehuda yang bernubuat tentang hukuman Allah atas Edom. Nah, detailnya kalian bisa baca ya di Obaja ya. Nah, tapi kali ini kita belajar di ayat 15 sampai 16. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu perbuatanmu. Akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Dan di ayat 15b dikatakan bahwa seperti yang engkau lakukan, demikianlah apa akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Intinya adalah menuai apa yang telah kita tabur, menuai apa yang telah kita lakukan. Seorang anak itu tidak bisa memanjat pohon merasa iri dengan temannya yang bisa memanjat pohon. Nah, jadi ada seorang anak itu tidak bisa manjat pohon, tapi dia iri karena temannya bisa pandai manjat pohon. Kemudian ia mengambil seember air, terus mengguyurkan ke atas pohon agar kena anak yang sedang memanjat pohon. Apa yang terjadi? Ternyata air itu kembali ke bawah dan mengguyur anak itu sendiri. Jadi pertamanya ia iri. Aku pengen bisa manjat pohon kayak anak itu. Dia pandai banget manjat pohon. Akhirnya dia karena iri, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada anak itu. Dengan cara apa? Mengguyur air ke atas, niatnya supaya anak itu basah. Tapi ternyata air itu malah kembali ke bawah dan akhirnya mengguyur dia sendiri, anak itu sendiri.
Nah, kayak gitu teman-teman contohnya. Nah, teman-teman, apa yang kita lakukan tentu akibatnya juga akan kita rasakan sendiri. Apabila kita melakukan hal yang tidak baik, maka suatu saat kita juga akan melakukan hal yang tidak baik juga. Sebaliknya, bila kita melakukan hal yang baik, maka hal baik juga yang akan kita rasakan. Kalau misalnya pada zaman dahulu, Nabi Obaja mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan akan kembali menimpa kita sendiri. Tuhan itu tentu akan menyukai perbuatan yang baik yang kita lakukan. Karena itu marilah kita semuanya selalu berbuat baik. Maka kebaikanlah yang akan kita terima kembali. Karena apa? Tuhan itu Tuhan yang kasih. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, Tuhan itu pasti nggak akan malas kok melakukan yang baik untuk anak-anaknya yang berbuat baik, kayak gitu. Di sini saya harap kita semua belajar untuk selalu mencoba berbuat baik. Berbuat baik itu terkadang sulit di saat-saat tertentu, tapi kalau misalnya kita tahu kita itu mengandalkan Tuhan, kalau kita tahu kita itu punya Tuhan, pasti kita akan berbuat baik walaupun apapun itu resikonya. Walaupun terkadang berbuat baik itu sangat menyebalkan karena kita harus berbuat baik pada orang yang kita menjengkelkan misalnya, kan itu sulit ya, kayak males gitu. Tapi anak Tuhan harus berbeda. Jadi walaupun teman kita menjengkelkan, kita tetap harus berbuat baik. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas kebaikanmu itu sendiri. Nah, ingat ya, berarti di ayat 15b, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi menuai apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, pasti itulah yang kita tabur. Itu hukumnya Tuhan, hukum tabur tuai. Jadi kita harus berbuat baik supaya kita juga menabur baik. Jangan sampai kita menabur buruk karena kita juga akan jangan sampai kita menuai yang buruk karena kita juga akan jangan menabur yang buruk supaya kita tidak menuai yang buruk juga. Seperti itu. Nah, kita tutup ya renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan tentang menuai apa yang kita tabur supaya kami dapat menabur hal-hal yang baik saja ya Bapa, dapat menabur hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk selalu berbuat baik Tuhan, yang selalu mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai, memberikan hikmat, memberikan pengertian, kepandaian, supaya kami dapat mencerna, dapat menerima setiap pembelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.